Pembebasan pilot pesawat Susi Air, Philip Martens yang disandera kelompok kriminal bersenjata sejak 7 Februari 2023, kini menemui titik terang. TNI menegaskan telah mengetahui tempat persembunyian kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Sejak peristiwa pembakaran pesawat di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Sinyal GPS yang ada di pilot pesawat Susi Air sudah tak menyala sejak Selasa, 7 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Komandan Satgas Damai Kartens Kombes Faisal Ramdhani menyebut, lokasi keberadaan pilot Susi Air ternyata tidak bersama dengan 15 pekerja bangunan yang telah diselamatkan aparat TNI Polri. Mereka bersembunyi setelah berhasil melarikan diri ke gunung dengan bantuan warga. Para pekerja juga melangsungkan komunikasi dengan aparat di ketinggian sehingga keberadaan mereka dapat diketahui meski masih dalam wilayah distrik Paro, Kabupaten Duga. Philip disandera pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Banyak korban baik TNI maupun warga sipil dalam upaya pembebasan pilot Susi Air. Katakanlah Michelle Kurisidoga, sosok aktivis perempuan asli Papua yang tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata saat hendak mau menyelamatkan pilot Susi Air yang disandera KKB. Michelle ditembak KKB di wilayah Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pada 26 Mei lalu, KKB merilis video yang menunjukkan keberadaan Philip. Philip menyebut KKB akan menembaknya jika tidak ada negosiasi dalam 2 bulan. Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai TNI yang menyebut ada kabar baik terkait pilot Susi Air Kapten Philip yang disandera kelompok kriminal bersenjata Papua sejak 7 Februari 2023 lalu, sudah bergabung bersama kami pengamat militer ASISS Khairul Fahmi. Selamat siang, Pak Fahmi. Selamat siang, Mbak Eva. Iya, Pak Fahmi, TNI menyebut akan ada kabar baik. Analisa Anda, apakah kabar ini terkait dengan pembebasan Kapten Philip? Mengingat penyanderaan sudah berlangsung selama 7 bulan, Pak Fahmi. Ya, sebenarnya kalau kita cermati pernyataan dari Mabes TNI itu sebenarnya kan bahkan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kabar baik itu berarti Kapten Philip Martens itu dibebaskan. Justru pernyataan TNI ya menurut saya menunjukkan bahwa pembebasan ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, makanya disebut kabar baik. Gitu. Di sisi lain, seperti yang kita tahu, pihak yang mengklaim sebagai penyandera itu sebelumnya kan beberapa kali merilis foto, merilis video yang menunjukkan kondisi Philip. Tapi ya ini sudah lama juga kita tidak mendengar kabar terbaru ya dari pihak mereka tentang kondisi pilot Selandia Baru ini ya, termasuk juga para pengantaranya. Apalagi kan beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar adanya bukan sekedar deteksi tapi juga penggerebekan yang diikuti oleh kontak tembak ya, yang di area yang diklaim sebagai sarang dari para penyandera ini. Jadi analisa Anda kabar baik ini kabar baik apa, Pak Fahmi? Ya, tentu kita berharap kabar baik yang hadir di pekan depan itu mestinya adalah hasil dari proses yang telah berjalan sekian lama dengan kombinasi berbagai pendekatan, baik pendekatan lunak maupun pendekatan keras yang dilakukan oleh pemerintah bersama TNI Polri kan. Tapi itu kan bukan, tadi saya katakan bukan berarti kebebasan. Ya mungkin saja kan kabar baik itu misalnya ya ternyata pilot Martens ini misalnya sudah bebas atau sudah tidak lagi ada di tangan penyandera atau sudah katakan di luar Papua. Itu kan hal yang masih mungkin terjadi karena mengingat tadi ya kelompok ini biasanya sangat suka show off gitu ya. Tapi belakangan kan rilis foto video sama sekali nggak ada, jadi kita juga bertanya-tanya apa jangan-jangan Kapten pilot ini sudah nggak bersama mereka kan. Baik. Jika kabar baik itu betul ya, jika Kapten Philip sudah bebas, menurut Anda cara seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak TNI sehingga pembebasan itu bisa terjadi? Jika betul sudah bebas ya? Ini bukan hanya soal TNI, TNI jelas selama ini kan
selain selain menjalankan langkah eh, pendekatan keras ya, karena pemerintah kan sudah sejak awal memang menjalankan kombinasi berbagai langkah tadi secara simultan, baik yang bersifat lunak maupun keras. Nah, tapi kan kalau TNI Polri ini kan mereka lebih pada pendekatan keras, mereka mendekati area sasaran, kemudian mencoba mengintai situasi dan kondisi di sana, termasuk juga kondisi dari pilot maupun para penyandra. Itu kan sudah dilakukan juga selain langkah-langkahnya sifatnya dialogis, negosiasi, persuasif terhadap kelompok yang menyandra maupun melalui pihak-pihak yang dianggap dekat dengan mereka. Baik, menarik tadi Pak Fahmi sampaikan ya, selama beberapa bulan terakhir tidak ada video terbaru dari KKB. Apa artinya ini Pak Fahmi? Betulkah artinya sudah bebas atau KKB memang sengaja tidak mau berkomunikasi? Kalau tidak mau berkomunikasi, ya itu tadi ya, selama ini mereka cukup provokatif ya, baik terkait dengan penyanderaan ini maupun dalam kasus-kasus yang lain. Mereka selama ini cukup provokatif menyampaikan apa yang mereka lakukan, menginformasi. Bahkan kalau kita lihat pembunuhan Michelle pun itu ada videonya gitu ya. Sehingga ketika kasus pilot ini yang di awal itu mereka cukup cepat ya, ketika misalnya TNI berkomentar apa atau Polri berkomentar apa, mereka kemudian cepat merespon, cepat bereaksi. Ini bahkan ketika TNI menyampaikan ada kabar kemungkinan ada kabar baik di depan, bahkan mereka tidak bereaksi apa-apa. Ini kan juga aneh. Menurut Anda aneh ketika KKB tidak bereaksi apa-apa? Apa yang terjadi, analisa Anda Pak Fahmi? Ya, kita berharap itu tadi ya kabar baik. Artinya kabar baik ini adalah si pilot sudah tidak bersama para penyandra di tempat yang aman, atau bahkan mungkin sudah di luar Papua begitu. Kita tidak berharap tidak bersama itu kemudian berarti yang bersangkutan sudah mungkin sudah dieksekusi seperti bagaimana yang diancamkan oleh kelompok ini beberapa waktu yang lalu gitu. Ya tentu kita tidak berharap itu, karena kalaupun dieksekusi, kita mengacu pada kasus-kasus sebelumnya ya yang terkait dengan eksekusi warga gitu ya di Papua, termasuk air militer. Ini kan ditunjukkan gitu ya. Kalau ini kan belum ada. Selama belum ada, kita masih berharap kabar baik. Baik. Nah, di sisi lain kita juga melihat Selandia Baru sebagai negara asal Filipina ini, ya, kalau saya melihat kok kesannya kurang ngotot gitu ya, sebagai negara yang warganya disandra. Ini kita bandingkan dengan misalnya ketika kita Indonesia warga negaranya disandra di Filipina Selatan, kita ngotot, kita gaduh ya, baik pemerintah juga aksinya juga cukup ditampakkan gitu, kemudian warga masyarakat juga concern betul dengan isu ini. Sementara di Selandia Baru saya kira kok tidak sengotot itu ya. Ini juga bukankah sudah ada statement dari pemerintah Selandia Baru juga Pak Fahmi? Ia seorang ayah, ia seorang kepala keluarga, berharap segera dibebaskan. Sempat ada pernyataan seperti itu Pak Fahmi, itu belum cukup menurut Anda? Iya, saya kira itu belum cukup ya. Itu kan ya itu bagian dari upaya persuasif lah ya. Bagian dari upaya persuasif, dan memang Selandia Baru cenderung memilih langkah persuasif untuk pembebasan pilot Filipina ini kan. Tapi ketika makin berlarut, kemudian deadline-nya juga sudah disampaikan begitu, itu tidak ada kengototan. Baik, saat ini langkah yang ditempuh adalah persuasif ya Pak Fahmi. Menurut Anda, apakah ada operasi militer rahasia yang membuat ada yang titik terang terkait dengan pembebasan pilot Susi Air? Ya tentu saja ada ya, tapi kita pahami bahwa kerahasiaan itu memang diperlukan gitu ya, untuk memastikan bahwa operasi bisa berjalan lancar, tidak bocor begitu, tidak membahayakan para personel maupun
pihak yang pihak Sandra, yaitu pilot CR Philip Mertens ini. Nah, saya kira itu dilakukan ya. TNI Polri juga kita lihat memang dimobilisasi untuk melintasi area di mana Sandra itu juga berada gitu ya. Mereka menjalankan operasi-operasi pengintaian ya, yang dilakukan terutama dalam rangka memberikan dukungan informasi situasi, melibatkan posisi tawar pemerintah dalam negosiasi, sekaligus juga untuk ya terutama menilai peluang bisa dilakukannya operasi pembebasan atau penyelamatan tanpa menunggu hadirnya kesepakatan dalam negosiasi. Itu yang selama ini saya kira dilakukan, tapi tadi ya kehati-hatian maupun strategi penyampaian informasi merupakan aspek yang penting bagi keberhasilan operasi itu. Baik, kita nantikan bersama ya Pak Fahmi, apa kabar baik yang dimaksud oleh TNI. Terima kasih pengamat militer ISS Hairul Fahmi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.